Untuk saya pribadi, saya tidak diajak dan saya tidak disuruh. Jadi awalnya dari saya, bagaimana Abah mendidik, membimbing dan ngemong saya dari awal itu, saya gunakan untuk, saya juga berusaha untuk belajar bagi yang lain. Saya tarik teman-teman yang mau, yang belum mau juga kadang-kadang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 10, sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara kesayangan pemirsa TV 10, yaitu Sharing Hijrah bersama saya Azmi Assegaf. Dan di acara Sharing Hijrah ini selalu kami mendatangkan bintang tamu yang spesial, ya, telah hadir di studio TV 10, yaitu saudara kita Ustadz Dian, ya. Oh, saya pakai Ustadz. Oh gitu. Ini dari tawaduknya antum, ya. Kalau boleh, siapa saya manggilnya? Dian gitu. Kak Dian, Dian gitu Ali, ya. ya. Oh, Kak Dian gitu ya. Ya, atau mungkin Mas Dian atau gimana? Iya, Mas Dian gitu ya. Ketawaduannya beliau ini sudah belum apa-apa sudah tawaduk luar biasa, memberikan teladan yang luar biasa. Mas Dian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dian ya? Alhamdulillah. Baik, ini perjalanan lancar dari rumah? Lancar, deket. Oh dekat ya. Oh, aslinya mana nih Mas Dian? Gambuan. Gambuan. Baluarti. Oh Baluarti, Masya Allah. Ini sahabat Baluarti mungkin ada yang kenal antum Ustaz ya. Mudah-mudahan apa bisa nyambung silaturahmi ya. Ustadz Dian, ya Mas Dian ya. Ustadz Dian aja ya, biar lebih enak ini. Nanti keberatan. Oh keberatan. Tidak kejelungan. Ya, siap. Mas Dian, kalau boleh diceritakan ya perjalanan hijrah panjenengan sebelum panjenengan hijrah ini, apa yang Mas Dian alami? Silahkan Mas Dian. Alhamdulillah. Kalau bercerita sebelumnya saya takut. Baik. Pengalaman kan sebelum hijrah kan seperti itulah kehidupan. Jadi bergaris besar saja. Baik. Banyak suatu hal kemaksiatan yang saya lakukan saat itu. Baik. Dan untuk secara syariat saya belum tahu. Tapi secara manusiawi yang belum tahu ya nggak mungkin. Ya. Karena orang lahir kan tahu baik dan buruk. Baik. Jadi hal buruk gitu aja yang saya tahu saat itu. Baik. Saya lakukan ya terutama begitu untuk menyambung hidup. Baik. Mas Dian ini kerjanya apa kalau boleh tahu? Kesehariannya? Kalau sekarang ya makelaran apa aja. Oh gitu, siap. Ya motor, ya mobil, dan lain-lain. Dari dulu Mas Dian ya? Dari 2004. Oh 2004. Semenjak cukup hijrah. lama. Ya, oh Masya Allah. Iya. Lalu Mas Dian sebelum hijrah itu apa yang Mas Dian rasakan gitu? Mungkin kurang ketata mungkin waktunya, atau tidak ada keberkahan dan yang lain. Apa yang Mas Dian Kalau rasakan? di saat sebelum hijrah untuk rasa belum tahu juga ya. Oh gitu. Karena menikmati saat itu. Begitu tahu, begitu sudah ke hijrah, atau tahu tentang agama, Setelah itu? tahu tentang kewajiban, baru bisa merasakan. Oh ternyata yang kemarin tuh semu. Baik. Ya. Jadi kebahagiaan ataupun apapun juga semu. Gitu, Ternyata ya? bukan itu kebahagiaan saat itu. Dan ternyata memang jalan begitu mengenal Allah dan bisa beribadah. Lambat laun setahun, 2 tahun baru bisa merasakan. Masya Allah. Ya. Oh ternyata uripi kaya ngene iki. Gitu. Ternyata hidup tadi bertanggung jawab bukan hanya untuk hidup diri sendiri, orang tua dan keluarga. Ternyata kita juga harus bertanggung jawab kepada yang bikin hidup. Oke. Orang-orang yang menjadi prioritas utama ya Pak ya. Jadi seperti orang tua, ayah dan ibu ya. Sudah berkeluarga Mas? Sudah. Ya. Putra berapa Mas Dian? Saya putra 5, yang nomor 5 enggak ada. Oh innalillahi. Jadi yang ada 4. Baik, insya Allah menjadi aset terbaik ya Pak. Alhamdulillah. Buat Mas Dian dan istri nanti insya Allah di alam akhirat nanti. Amin. Lalu Mas Dian, mengingat Mas Dian sudah berkeluarga dan ada anak, itu mohon maaf ketika panjenengan sudah menikah itu sudah hijrah atau belum ya? Apa yang Saya dirasa mengenal oleh seorang pasangan hidup panjenengan itu? Mengenal Islam itu anak saya hampir 1 tahun, yang nomor 1. Dan ini yang tidak bisa dipercaya ya. Saat itu banyak kalimat orang hafal Quran. Bagi saya mustahil saat itu. Ya. Kitab sak menika ndele tulisannya, itu tulisan bukan tulisan Indonesia. Bukan bahasa kita kok iso hafal. Oke.
versi kita ya Pak ya, versi kita sebagai Ya, makhluk versi gitu saya ya. saat Ya. itu. Ya baik, sebagai makhluk ya. Dan Allah membuktikannya tuh bahkan non sewu. Mohon maaf, alhamdulillah. Sampai anak saya yang pertama, insya Allah 2023 kemarin wisuda hafal 30 juz. Masya Allah. Dari yang saya tidak percaya, susah ngomong. Allah SWT. Ternyata dibuktikan ke anak saya. Dijawab sama Allah. Diberikan rezeki dari Allah seperti itu. Mas Dian tidak hanya melihat orang di sekitar, tapi anak panjenengan langsung ya, anaknya Mas Dian langsung. Karena begitu saya di lingkarannya, saya kan derek Ustadz Muhammad Ali bin Nahrusuru di Pondok Takmirul Islam Yeah. Surakarta. Saya derek beliau dari 2004. Masya Allah. Nah, dari situ kan kok kehidupan pondok kok nyenengkemen begitu kita tahu agama. Mungkin- Jadi ya, anak saya di pondok semua. Masya Allah. Mas Ani mungkin, Mas Dian mungkin ditahan dulu. Sebelum panjenengan hijrah, mungkin sesosok siapa atau mungkin seperti orang tua atau mungkin guru ya yang apa ya memotivasi panjenengan Tanpa sosok. tanpa. Kalau saya jujur aja, Ya, titik baliknya Mas Dian ini. hijrah saya itu sebenarnya bukan niat hijrah. Kalimat yang saya buat dari dulu sampai sekarang, saya itu tersesat di jalan yang benar. Saya tidak ada niat hijrah. Berawal dari singkat cerita, saya diajak tetangga saya, Baik. teman masjid memang, ngajak saya pergi kemana? Pekalongan. Ayo, siang-siang itu. Nah, menghampiri jemput Ustadz Ali. Mas Dian nggak tahu, maksudnya nggak dijelaskan tujuan ke Pekalongan. Oke, lanjut. Itu soal Habib Lutfi. Oke. Yang pemahaman saya saat itu, Iya. Habib itu apa saya tidak paham. Baik. Saya kira nambah ke sapa nek tabib gitu. Baik, bersama Abah Ali. Ya. Menghampiri Abah Ali, di sana baru kenal Abah Ali. Pas ngampiri tadi. Oke. Singkat cerita sampai sana dan ketemu beliau Habib Lutfi. Habib Muhammad Lutfi nggih, bin Ali Baik. bin Yahya. Sampai sana semua minta doa, didoakan dan sebagainya. Habis ada doa sing bar salat maca iki, bar iki maca iki. Sampai saya enggak ada. Cuma ditepuk kepala saya. Diukai sholawat ya li. Nggih, Bib. Masya Allah. Alhamdulillah singkat cerita pulang. Di perjalanan saya bingung sholawat yang mana, sholawat bagaimana. Saya tanya Abah Ali tadi. Ya. Dulu kan kenalnya Ustadz Ali, terus Baik. begitu berjalan waktu beliau jadi Abah Ali. Iya. Tadi murid-murid manggil familiar sayangnya Abah Ali. Bang beliau pun juga alhamdulillah sama murid-muridnya ya kayak anak semua. Betul, dirangkul sama beliau. Masya Allah. Lanjut, Mas Dian. Ya itu tanya tentang sholawat. Ya. Sholat yang mana ya Ustaz? Napa nggih atahiyat niku. Saya kan waktu kecil juga masih Baik. ingat atahiyat. Ya gitu. Sholawat oke. Cuma kalau gali sholawat itu sholat yang dicontohkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kuwi sing dicontohke Rasulullah. Ameh ngausaidina monggo, ora nganggo ya monggo. Ameh sholat sing ndi oke banget. Baik, fleksibel beliau. Masya Iya, Allah. beliau Terus? begitu. Ya singkat cerita pulang. Pertama kali saya sholat sendiri. Nah berangkat bersama beliau kan luhur asar jamak kosor. Ikut. Aku melu ora ya. Melu ya ngopo, ora ya isin. Nah, akhirnya saya sholat 6 waktu bukan 5 waktu. Luhur asar, maghrib isya, subuh. Baik. Tapi subuh saya bangun tidur sendiri di rumah pas adzan duhur. Kok ya aku rumah adzan ini ngopo? Saat itu nuwun saya konyol kan. Oh berarti aku kan sholat saat. Akhirnya sholat 6 kali sholatan itu besoknya udah enggak lepas. Cuma di saat itu kan setiap hari kenapa saya diberi rasa selalu rindu sama Ustadz Ali. Sehari nggak ketemu nggak bisa, kacau saya. Meskipun mohon maaf saat itu masih dalam keadaan mungkin masih minum-minum di tempat perjudian, kalau tahu jam langsung ke sana. Kemudian rasa seneng kan Ustadz Ali mengumumkan ada majelis. Kalau zikir boleh dan tahu Mas Dian, sholawat. mohon ditahan sebentar. Nggih. Mas Dian ada kerinduan sama sesosok ya yang bisa menjadi teladan bagi panjenengan ya, Iya. yang motivasi Mas Dian ya kita sebut dengan Abah Ali beliau. Nah
apa yang panjenengan maksudnya yang sampai tergerak ingin ada kerinduan sama sesosok beliau itu? Mungkin dari akhlak atau mungkin dari rasa saat itu nggih. Iya. Saat itu kebersamaan. saya tidak tahu. Jadi kenapa kok tiap hari ingin ketemu? Oh gitu. Ya, siap. Akhirnya dikasih jadwal pengajian hari Minggu malam kan, malam Senin. Saya alhamdulillah dari 2004 pengajian manakib malam Senin di tempat Abah Ali itu sampai sekarang alhamdulillah belum pernah putus. Masya Allah ya. Bahkan acara luar kota pun saya minggu harus pulang. Ya pengennya sampai kapanpun. Iya, iya. Dulu awalnya kan takut, saya anggap itu cas. Ya. Urip gue ndak ketemu satali kacau ya. Urip gue ndak manakib minggu itu kacau. Ibarat saya ibarat HP, saya butuh cas. Ya. Ini casnya seminggu sekali. Ya, betul. Gitu. Bahkan maaf, kadang masih kondisi seperti itu. Bahkan mabuk pun saya ingat waktu datang saya. Masya Allah. Di tengah-tengah. Itu sampai berbulan-bulan belum sholat. Iya. Ya pelan-pelan akhirnya ya sholat. Baik. Ya. Itu waktu 2004. Baik. Pentingnya kita diskusi ya, Mas Dian ya, banyak ngobrol sama ulama ya. Setelah itu memahami syariat Allah yang mulia ini yang dibawakan Nabi yang mulia. Setelah itu panjenengan tergerak untuk istiqomah menjalankan perintah Allah dan Nabi-Nya. Jadi itu. Sesuatu yang tidak niat wahai. Saya kan saat itu tidak punya niat. Iya. Allah membimbing kok. Allah karim. Baik. Apalagi berniat. Karena semua amal kan dasar niat kan lebih jelas. Baik, baik. Mungkin juga punya niat tapi orang metu. Jadi tunda-tunda itu biasanya. Hanya niat saja terus setelah itu ditunda-tunda. Ya kalau niat sih tidak ada nih. Karena mohon maaf, saya saat itu kan mata pencaharian saya hampir mutlak haram. Baik. Begitu saya terus hati punya niat untuk berhijrah atau bertobat, kemudian melaksanakan kewajiban pelan-pelan. Jadi panjenengan hijrahnya bukan hanya sholat, ngaji dan yang lainnya, tapi semua sistem kerjanya semua dirubah sama panjenengan. Ya. Berusaha menghindar dari hal-hal yang dilarang sama Allah seperti itu ya. Ya, karena saya tuh punya bawaan tuh ego dan tidak mau kalah dulu. Baik. Di saat di dunia yang seperti itu. Ya, baik. Saya nggak mau kalah. Baik, ini tidak mau kalah. Begitu saya kenal dunia seperti ini. Baik. Iya, piye caranya? Alhamdulillah. Nanti bisa dikupas di segmen kedua. Tahan dulu Mas Dian ya. Baik sahabat pemirsa TV 10, sahabat sharing hijrah yang dirahmati Allah, jangan pindah channel, tetap di TV 10 bersama Mas Dian. Untuk saya pribadi, saya tidak diajak dan saya tidak disuruh. Jadi awalnya dari saya, bagaimana Abah mendidik, membimbing dan ngemong saya dari awal itu, saya gunakan untuk saya juga berusaha untuk belajar bagi yang lain. Saya tarik teman-teman yang mau, yang belum mau juga kadang-kadang ada. Baik sahabat sharing hijrah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Mas Dian. Mas Dian, kita lanjut bincang-bincangnya. Jadi Mas Dian di segmen pertama sudah menjelaskan perjalanan panjenengan sebelum hijrah, bahkan titik baliknya panjenengan itu tidak ada niat sama sekali. Mungkin panjenengan bisa dengan istilah tersesat tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar, ya istilah seperti itu. Tapi tujuannya adalah menggapai hidayah Allah Ta'ala, menggapai keridhaan Allah gitu. Amin, ya Mas Dian. Lalu Mas Dian, ketika manusia itu sudah hijrah di jalan Allah, di relnya Nabi Muhammad SAW, pasti akan diguyur nikmat sama Allah. Nah mungkin Mas Dian bisa berbagi dengan sahabat sharing hijrah yang di rumah, apa yang panjenengan rasakan setelah hijrah itu? Yang saya rasakan setelah hijrah, mungkin kalimat hijrahnya bermudah nih. Begitu mengenal agama, mengenal Allah, kemudian patuh, taat dengan Allah dengan maksimal masing-masing yang kita bisa. Baik. Itu nikmat yang kita terima tuh awal-awal kita tidak tahu, dan begitu tahu kan ternyata banyak. Karena bayangan kita secara dohir itu manusia pada umumnya nikmat itu rezeki mau duit. Nah, mungkin kesalahan pemahaman di situ. Kok saya tahu nikmat yang paling tinggi pangkat derajatnya
di hadapan Allah mau apa toh? Sehat. Baik. Nikmat sehat. Nikmat pertama iman kalau yang saya ketahui. Baik. Nikmat kedua sehat. Baru yang lainnya. Baik. Kan tahu setelahnya, setelah bertahun-tahun baru tahu. Ya, betul. Dari awal hijrah kan mata pencarian saya kan anggap saja haram semua kan. Baik. Jadi mungkin bisa seperti ada seperti label ada uang tenang, ada uang nggak tenang Ya. seperti itu ya. Kan taunya secara umum begitu. Ya, jadi yang menyelesaikan masalah itu uang. Ya. Ya. Ini mindset yang harus Mindsetnya, ya, harus diluruskan ya. Memang harus uang. Silahkan. Tapi caranya kan bagaimana biar tidak menerjang syariat. Betul. Jadi awal-awal hijrah itu, alhamdulillah. Secara singkat cerita, kondisi saya secara ekonomi hancur, Baik. bahkan minus. Baik. Tapi nikmat apa yang diambil saat itu begitu berjalan. Istri dan anak saya baik-baik saja. Masya Allah. Orang tua saya baik-baik saja. Masya Allah. Banda popo, randi itu. Saat tunggak terus bapak seperti itu. Ibu pun begitu. Dan ibu dan bapak itu sering sekali mengucapkan ridho sama anak, sama saya. Masya Allah. Nah, nikmatnya di situ. Yang sebelumnya kurang repot kita, Iya. ngentek-entek gak apa-apa. Iya, iya. Kayak resah, sedih. Nah, berjalan waktu akhirnya kan pekerjaan ya apa adanya. Iya. Belajar maklaran, belajar apapun yang kira-kira bisa untuk berbisnis. Dan sampai sekarang saya belum pernah kerja. Saya cuma berniaga lah, berbisnis apa adanya. Sing halal Semampunya jadi, ya. semampunya lakoni. Sing rento, sing haram ya udah tinggal. Dan saya harus berkonsekuensi dalam hal itu. Dan sekarang Mas Dian tidak mau berspekulasi dengan konsep atau sistem yang waktu lalu yang diterapkan. Mungkin ada terkontaminasi hal-hal yang haram ya. Nggak Tidak mau. mau berspekulasi lagi. Saya Sudah nggak terakhir itu. Ya. Misalkan boleh diperbolehkan sebuah kalimat, saya berani bertaruh dengan siapapun tentang haram akan saya masukkan ke tubuh saya tidak mau. Allah. Bahkan mohon maaf, subhat pun saya haramkan bagi saya. Karena guru saya begitu. Baik. Sesuai perintah Rasul kan, Oh, subhat tinggalkanlah. Baik. Nah, kita mengharamkan diri pada diri sendiri kan boleh-boleh saja. Baik. Tapi tidak saya tularkan ke yang lain. Ya. Monggo terserah. Karena guru saya juga subhat bagi saya haramkan. Saya juga dalam makmum. Aman ketika guru saya Bahli pen hukum iki entuk pora tinggalin sing ora resiko ora mangan yo ora apa-apa umpama mbok pangan malah nek resiko nih yo yen halal yen haram dosa. Betul. Betul. Jadi ya udah bahkan sampai mata pencarian pun juga hati-hati saya. Baik. Anak saya 1, 2, 3, 4 nomor 1 habis lulus pondok 2021 mondok lagi di Bogor. Yang Hafidhul Quran tadi nomor berapa? Nomor 1 Nomor 1, alhamdulillah. lulus takmirul 2021 berhafalan 10 juz Masya Allah. masuk ke DHI Darul Ufat Indonesia Bogor. Baik. Selesai 2023 Baik. wisuda 30 juz. Kemudian pengen kuliah mana terserah lah, pengennya pendidikan agama Islam di UMS. Berarti hakikatnya rezeki itu bukan hanya uang materi ya. Iya. Anak yang soleh, soleha, bahkan nikmat gimana anak kita itu diringankan sama Allah untuk menghafal Al-Quran, terlebih mengamalkan isi Al-Quran, itu nikmat luar biasa. Iya. Alhamdulillah banyak kenikmatan tapi tidak bisa kita sadari. Baik, baik. Bahkan sehat itu kan rezeki di atas uang. Oke, ya. Lalu bagaimana Mas Dian menyikapi teman-teman, mohon maaf yang dulu sebelum hijrah itu bersama panjenengan? Maksudnya masih silaturahmi, masih? Oh masih. Masih. Itu yang saya utamakan. Baik. Jadi kalau pendapat saya pribadi, Ya. beliau-beliau dakwah di masjid, di tempat-tempat taklim, monggo, bagus sekali. Karena saya tidak mampu berdakwah seperti itu. Baik. Saya punya kemampuan, saya kan punya lingkaran kehidupan banyak. Ya. Jadi dengan resiko apapun saya berusaha mana yang masih di kehidupan, masih dunia seperti itu. Baik. Entah abu-abu, entah hitam. Mm-mm. Saya kumpuli.
Jadi kadang-kadang saya berisiko kan, saudara-saudara kita kan ada yang berdakwah dengan cara Ya. mengubarkan sesuatu yang maksiat. Bagus, Baik. saya dukung. Yang penting caranya yang benar lah. Baik. Dengan akhlak ya. Nah, saya dakwahnya di situ. Baik. Karena ada nasihat guru ya. Ya enak kebaikan 10. Dadekno 11. Minimal dirimu ada di situ. Allah. Ya. Ya enak kemaksiatan wong 10. Dadekno 9 minimal. Baik. Jikun siji. Nah, saya akan ngumpuli orang-orang yang masih dalam dunia seperti kemaksiatan. Saya datang karena mereka tahu saya, begitu saya datang mengira orang minum, berhenti minumnya. Masya Allah. Bahkan saya pernah menawarkan, iki mbok guang dhewe apa tak guang? Yen mbok guang dhewe tak diain. Sak gundul 50.000. Terus kancanan aku tengok-tengok ngobrol ning wedangan. Masya Allah. Ya alhamdulillah akhirnya salah satu itu juga mau wis tak guangi weh. Ya cuma nongkrong. Lah betah-betahan karena hidup saya itu tiap hari menunggu subuh. Saya tidur takut kalau subuh saya terlambat. Saya tiap malam tidak pernah tidur. Tidur saya kira-kira jam 7, jam 8. Masya Allah. Nanti sampai zuhur. Cuma yang sering terlambat zuhur. Ya. Tapi kan ada solusi. Baik. Zuhur di sini. Ya. Gak mundur. Baik, ya, ya. Jadi dakwah saya ke situ biar bagi saya Ya. memanfaatkanku neng disone bermanfaat saya lakukan. Oke. Jadi semua ya dulur saya. Baik. Dan alhamdulillah malah ya karena Allah semuanya. Saya ngomong apa ngelek apa manut ya. Manut ya. Itu karena akhlak ya. Karena kecerdasan batinnya Mas Dian yang Ya. dikandung sama guru-gurunya. Ya karena ya Kanjeng Nabi tadi dawuh apa toh? Dengan akhlakul karimah. Pasti. Itu yang diturun sama para sahabat, orang-orang yang mulia ya. Sama dawuhnya guru juga gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Aja mbok pedhot ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Saling berkaitan ya. Amar ma'ruf ben apa? Ben nahi mungkar. Nahi mungkar nganggo apa? Nganggo amar ma'ruf. Berputar terus, jangan diputus kalimat itu. Ya, tidak bisa di sini. Nasihat guru saya pada saya. Masya Allah, ya, baik. Jadi ojo nahi mungkar, bimungkar. Hati-hati yo. Ji. Luar biasa, ini nasihat yang Masya Allah, yang luar biasa bagus sekali. Mas Dian, ketika panjenengan sudah berusaha mengentaskan sahabat circle panjenengan dulu sebelum hijrah ya, panjenengan entaskan satu persatu dari lingkarannya mereka. Nah, mungkin panjenengan ada inisiatif buat komunitas seperti mengaji atau mungkin sholawatan atau apa? Kalau membuat itu saya mungkin tidak ada ide gitu. Ya. Kalau secara otomatis ataupun dawuh ya bismillah. Kalau 4 tahun ini kan di rumah saya kan tiap hari ngaji. Baik. Belajar belajar ngaji. Ya itu dawuh Pak Ali. Ya. Pak Ali dawuh ke saya kira-kira 4 tahun lalu untuk ngajar di rumah. Baik. Nah, saya matur dalam dereng pantes ngajar, apalagi ngajar Quran. Ya. Ngaji. Supaya bismillah saya iso yang dilakoni. Ya. Nggih, Pak. Tiap ngajar gini saya semake juga. Bahkan pernah disidak awal-awal tuh Pak Ali 2 kali datang ke rumah. Jadi rasa ngomong-ngomong. Ya begitulah. Ya. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang dengan tambah-tambah teman-teman. Ya enak sing pedot-pedot, enak sing istiqomah. Tapi tetap dimotivasi terus agar istiqomah ya Mas ya. Karena asasnya dawuhnya guru kan dadi manfaat marang liya. Oke. Karena sape-ape wong sing wong tansah manfaat marang wong liya. Baik. Aja guru juga manfaat saka wong liya. Ndak asor pangkat derajate. Saya ingat-ingat itu. Baik. Ada lagi ngerteni wong liya. Baik. Pak sing iso ngerti karo wong liya ya. Aja guru njaluk ngerteni wong liya. Ya asor pangkat derajate. Betul. Baik. Pokoknya bismillah sak iso-isone nggih paham. Alhamdulillah. Saya kan merasa cuma robot tuh. Ya. Remote saya yang bawa Bali. Masya Allah.
Jadi saya tertarik dari tadi Mas Dian selalu disisipkan dawuh guru. Memang penting sekali ya kalau kita punya guru itu ya, Mas Dian ya. Biar aman. Betul. Mengingat di akhir zaman ini banyak fitnah akhir zaman, terus juga apa ya ajaran-ajaran yang mungkin keluar dari garis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Dian sudah Sama-sama. berbagi kisah perjalanan hijrah yang panjenengan. Sehat-sehat selalu. Amin, Insya Allah ya semakin Rabbal istiqomah Alamin. dan semakin diberkahi sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Panjenengan juga. Baik sahabat sharing hijrah yang dirahmati Allah, kita sudah mendengarkan perjalanan hijrah dari saudara kita yaitu Mas Dian. Kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang paling utama adalah pentingnya kita mempunyai seorang guru. Karena apa, sahabat? Orang tua itu ada 3, yang melahirkan, yang mengajarkan, dan yang menikahkan. Nah, yang mengajarkan ini adalah guru kita, yang menuntun kita pada jalan kebenaran, jalan keridhaan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang selalu disinggung oleh saudara kita Mas Dian tadi, dawuh guru. Nah, beliau selalu berpegang teguh pada ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya. Maka beliau dibukakan pintu kemudahan, bahkan pintu nikmat dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena beliau selalu belajar, selalu menjadi lebih baik dari guru-gurunya. Maka ini contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa bagi kita. Pentingnya kita mempunyai seorang guru yang tentunya berkompeten di bidang ya, tidak asal-asalan guru Dan ya. kita pun juga yakin. Ya, dan juga yakin. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Iki guru sing tak goleki kan. Baik ya, sesuai kebutuhan ya Mas ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau semua, dan beliau insya Allah sehat walafiat, panjang umur ya. Baik sahabat sharing hijrah yang dirahmati Allah, cukup sekian program sharing hijrah pada episode kali ini bersama Mas Dian. Semoga bermanfaat. Saya Azmi Asgaf beserta kru TV10 mengucapkan banyak terima kasih. Saksikan sharing hijrah di episode selanjutnya hanya di TV10.